Duduk di depan. Di mana? Kita boleh aja, semua cuma ya, itu aja. Kami akan menyampaikan persiapan penataan PKL di Kota Tua Cilacap. Kami sudah melakukan berbagai pertemuan baik dengan asisten perekonomian maupun dengan biro perekonomian bersama instansi terkait penataan Kota Tua. Pada prinsipnya penataan PKL di Kota Tua dalam rangka menata PKL semampu kondisinya saat ini menurut catatan di atas 300. Tapi kami sudah mengingat yang pasti ada di 700. Nanti mungkin Pak Camat akan melakukan. Kami sudah tercatat yang sudah tercatat 200 itu tidak bergerak berubah. Yang itu akan kita masukkan ke dalam klaster-klaster. Jadi tujuan penataan ini kawasan Kota Tua menjadi suatu ikon dan sejarah kota Jakarta yang tertib, yang nyaman bagi wisatawan nantinya. Walaupun ada PKL di dalamnya. Oleh karena itu PKL akan kita tata dikelompokkan menjadi kelompok makanan dan non makanan. Lanjut, program ini kami diberikan oleh PSA, terutama BUMD. Kami juga mengajak beberapa BUMN dan perusahaan swasta lainnya yang peduli dalam penataan ini. Lanjut, yang perlu menjadi perhatian di sini, saran meningkatkan pedagang walaupun kita rampung tidak mengurangi estetika kawasan Kota Tua yang kebetulan dilindungi sebagai cagar budaya. Oleh karena itu kami minta kawan-kawan di sini juga menyampaikan bila mana ada sesuatu gangguan-gangguan. Mengingat kondisi tanah yang dilapisi batu andesit sehingga konstruksi bangunan tiang kanopi pun harus diperhitungkan dan dirancangkan sebaik mungkin. Jumlah pedagang yang memiliki kapasitas bila mana ada, nah ini saya minta nanti akan dilakukan penilaian Pak, yang layak Pak tentunya. Untuk itu kami selalu berkoordinasi dengan Pak Camat dan nanti untuk sekali besar pada saat penataannya. Di situ juga ada kali besar timur Pak. Oleh karena itu di sisi kali besar timur kami hanya mengizinkan mereka yang menjual makanan non produksi, sehingga tidak membuang seenaknya saja di sungai. Yang lain-lainnya kami akan melaksanakan suatu mekanisme yang seperti Bapak arahkan Pak. Jadi pedagang tidak boleh dipindah tangankan kecuali kalau mereka sudah mau tidak mau berdagang kembali kecuali kepada anak-anaknya, tidak boleh kepada orang lain. Kami akan buat dengan perjanjian khusus dengan mereka. Kita usir satu pasar bila mana mereka melanggar aturan tersebut. Kemudian dijual hanya boleh di malam hari, tidak boleh menginap. Dan harus menjaga kebersihan. Itu menjadi komitmen. Ada perjanjian tertulis antara kepala sudin dengan para pedagang satu persatu. Masalah lain kebersihan penerangan lalu lintas dan parkir sudah dibicarakan di tingkat asisten. Kiranya parkir juga mohon dinas terkait baik parkir maupun sarana lalu lintas sudah diperhatikan yang lebih besar. Saya mau membahas detailnya satu persatu. Kita singkat saja. Ini kita membagi di dalam 4 klaster. Ada 4 klaster. Klaster dibagi dengan klaster yang biru makanan masak, yang merah makanan non masak atau makanan jadi, dan yang hijau makanan non makanan. Totalnya 260. Ini sesuai dengan kondisi existing. Yang menentukan di sini Pak Camat yang tahu lokasi di lapangannya. Kemudian lanjut pada klaster 1. Klaster 1 itu di Jalan Munir dekat kantor pos. Nah ini hanya untuk yang sifatnya makanan masak. Kemudian kalau lanjut, nah ini contohnya lanjut. Kalau lanjut, nah ini kalau bambunya seperti ini. Lanjut, kalau malam hari kalau ada aktivitas yang hari harus seperti ini. Jadi kalau tadi sudah gambar sebelumnya ini hanya untuk boleh malam hari. Nah dalam tapi kalau siang hari semua sudah dalam kondisi ini sini malam hari. Lanjut berikutnya yang untuk tadi itu kalau siang hari sudah begitu, sudah parkir bisa lewat. Lanjut di klaster kedua. Klaster kedua ini
segala-gala kita masukkan di situ Pak, pokoknya Pak. Aksesoris, tas, dompet, segala masuk di situ. Di klaster kedua Bapak 138. Nah ini kami bikin dua sisi. Jalan di sini ini jalannya tidak ada jalan, tidak ada kendaraan Pak. Nah, tapi kami tetap izinkan hanya malam hari saja Pak. Nah ini ada 138. Ya, lanjut tadi. Saya mau bertanya. Ya. Itu ada beberapa keluar yang khususnya yang masih komitmen investasi di sini kan kafe sebetulnya. Yang di luar yang ini. Yang masih komitmen ya. Kita boleh kalau kita datang makan di atas itu. Nah saya pikir di situ harus ada jalan mobil bukan parkir untuk orang drop by. Itu penting. Harus ada. Kalau tidak pakai. Kalau dia bawa mobil dia mesti pakai valet atau apa. Jadi itu nggak boleh ditutup. Kalau ditutup semua ya Pak. Ya harus ada satu sisi untuk orang ke restoran itu gampang. Yang ini Pak, yang sini Ya, harus ada. Nah, itu pertama koreksi saya. Ya. Karena ini penting. Begitu kalau dia tutup, saya dengar udah dijual lagi. Dia udah nggak sanggup ini. Kalau terus jual tutup, selesai kita itu. Ya. Andalan kita itu harapannya. Ada hidup, ada hotel, ada jalan. Besok mesti pikirkan untuk ya sekedar turunin penumpang gitu. Ada kasih ke valet dia parkir ke tempat saya. Ini kami revisi Pak. Nanti Pak. Oke Pak. Ini revisi berkurang nggak sih orang ini? Nanti kami hitung Pak. Tolong dihitung tim. Nanti ini pesan Pak Asisten Pak Wagub. Ini harus ada jangan ditutup sama sekali sehingga kabupatennya bisa ada akses. Kalau nggak bangkrut dia masih. Iya betul. Masih bangkrut itu kafe Batavia. Ya. Walaupun jualannya malam kan mereka juga malam jualan. Maksudnya tulis yang elit itu tidak bisa makan di pinggir jalan. Ya. Dia tetap datangnya hitungan turis bayarnya per restoran. Betul. Kalau kita hitung begitu enggak? Dia bayarnya per restoran. Nah restoran yang diandalkan cuma kafe Batavia yang ada. Baik Pak. Lanjut. Nah ini Pak, ini keranjang kita pakai nuansa Betawi Pak. Ini untuk pakai penjual pakai nanti kita kasih untuk gantungannya Pak. Nah ini untuk penjual aksesoris, penjual tas dan dompet. Saat tertutup mereka tinggal ngambil seperti ini Pak. Jadi tinggal dibawa kayak koper ini. Lanjut. Nah ini kalau yang tadi dari penempatan, tapi tetap masih ada jalan sebetulnya. Tapi nanti tolong dilihat kembali akses jalan tersebut. Lanjut. Nah ini kalau Kalau udah jalan orang nggak ada jalan mobil itu masalah. Saya jamin dia bangkrut kalau nggak ada jalan. Pasti bangkrut. Kalau bangkrut itu jangan sesuai konsep kita kembali ini. Karena kan kita harap kafe Batavia sukses. Ada yang mau hotel putih. Terus yang lain itu gedung kosong jadi hidup. ya, baik Pak. Lanjut klaster 3. Di klaster 3 ini di dekat Bank Mandiri Pak. Itu klaster 3 ada 33 pedagang yang kami tampung di sana. Ini untuk yang sifatnya makanan masak ada di sini. Bentuknya lanjut. Nah seperti ini Pak. Lanjut. Nah ini lanjut. Pak ini untuk promosi saja kalau malam kalau siang. Lanjut. Nah kita lanjut ke klaster 4. Pasar 4 itu yang dekat sungai Pak. Jumlahnya ada 67. Itu kami akan ketat sekali di dalam pemeliharaan itu semuanya. Nah ini makanan dan minuman ada di sini, tapi yang tidak produksi, jadi tidak produksi. Lanjut. Ini gambarnya seperti ini Pak. Tidak mengganggu kondisi yang ada Pak. Ini menggunakan jalan yang itu tidak mengganggu kondisi yang ada. Kami sudah koordinasi dengan wilayah. Lanjut. Nah ini Pak. Lanjut. Ini semua sisi Pak. Jadi lanjut. Nah ini jalan sudah Pak. Pakai Pak. Lanjut. Lanjut. Sisi sungai dan juga. Sisi sungai di belakang. Nah ini yang kami menunggu kami menerima masukan di sini Pak terhadap terutama kebersihan, masalah penerangan, tata kelola penerangan di sana dan sampah. Nah ini juga menjadi perhatian Pak. Demikian Pak, terima kasih pengolahan. Mungkin saya kira dari Dinas Energi kasih lihat dulu Pak seperti apa nanti bentuknya. Saya lihat. Saya ada perwakilan
pedagang di sini sama Silakan dilakukan. LSM Pengamat, Bobo Dewi orang kita dari dinas sosial. Ini yang sering menampung keluhan pedagang. Jadi maksud kami kita mau ketemukan ini. Itu tidak bisa semua harus ikut bapak. Ini seperti anak sama orang tua kan. Kadang-kadang bapak bisa ada motor. Saya mau 700 pedagang. Ya kalau KTP-nya Banten dari mana-mana kan kita nggak bisa akomodir, Pak. Jadi jujur aja, Pak. Ya bisa kita akomodir. Kalau akomodir semua, Pak, 10.000 nggak cukup, Pak. Tapi nanti ini tambah laku. Ini program pedagang. Bapak silakan, Pak. Supaya lihat malamnya seperti apa. Ini sih sekedar memberikan gambaran saja Pak kepada kita semua. Gimana sih kondisi malam kota tua ini? Jika nanti kita bisa mendapatkan gambaran yang jelas untuk mencari solusi yang terbaik. Kita inginkan agar semua bisa diakomodasi kondisi malam sebagai apa? Ini malam sudah tidak boleh lagi ada di sini kan? Ya kosong kan? Kalau malam ini kan saat ini Pak. Iya. Nggak Jadi boleh ini lagi. kondisi seperti malam seperti ini Pak. Jadi kita Yang katakan kita jual kan orang main ke sini belanja ke samping. Kalau kayak gini Bapak buka pasar malam, Pak. Kalau ini namanya plaza kita dijadikan pasar malam, bukan begitu konsepnya. lanjut. Ini hanya gambar-gambar saja yang kami karena kami sifatnya supporting saja untuk pencahayaan pada malam hari sehingga menarik malam hari seperti ini. Belakang aja. Ya di dari darurat. Nah ini nanti akan Ini, Pak. kami tata juga. Ya, ini masih sering dikata lampunya ini tugas Pak Uno nih, kebersihan ini Pak. Ini spannya enggak, sekarang semua kebersihan sungai kita serahkan kepada kebersihan, bukan BU lagi. Jadi kalau kita kerjasama dengan wali kota, lurah, kamarnya, pedestriannya sudah ada ya dalam lampu-lampunya kurang Pak. Iya. Dulu sebenarnya sudah pernah ada Pak tahun 2007, tapi Ini Bapak minta gedung-gedung yang ada, pasang CCTV. Numpang yang gedung. Gedung yang ada kan ada jaga kamera. Kita numpang suruh dia pasang CCTV. Termasuk kita Pak. Kita punya pari, kita punya museum, pasang CCTV ke atas. Yusuf juga bisa bantu di situ. Karena pasang CCTV. Jadi kalau sampai ada berbuat kejahatan macam-macam itu, kita jujur aja kita sikat Pak. Karena di kota harus ada disiplin. Prinsip Pak Gubernur jelas, tidak tata, izin Bapak kita kasih, perangkat barangnya semua kita kasih, jelas gitu Pak. Tapi kan tidak semua orang harus dapat. Di data kami 500 kacau balau dengan KTP, minta lagi 700, saya sudah biasa. Saya di Komisi 2,5 tahun itu tidak alami. Kita mau menolong orang jadi honorer jadi PNS, katanya pertama buat tinggal 70.000. Begitu daftar langsung 700.000, 800.000, semua beranak minat Pak. Semua mengaku. Jadi kita tidak mau tahu kalau ada lebih ya kita undi. Tapi masih ada KTP DKI nya. Cuma apa terus saya tahu kita bisa berdebat Pak. Soal dagang kita bisa berdebat Pak. Terus lagi. Ini kondisi di sana Pak, kondisi malam hari jadi nggak tahu dari mana seperti apa. Dulu itu rapi Pak. Dan dulu kebanyakan di bawah tanah. Makanya ini mesti dirapikan semua Pak. Ini kan karena PKL-nya masing-masing bebas. Bapak juga bayar restoran uang premannya pun tidak masuk kas. Nah kalau ini semua resmi, Bapak bayar tadi. Ini semua resmi, izin semua resmi. Tapi listrik pun kita rapikan resmi semua. Orang bisa kesuruh mati Pak. Dan ini bobotnya semua. Tapi jual kaset mati. Jual kaset itu ada anak kecil di belakang, jual kaset belanja mati Pak. Kejadian betul. Jual kaset sabu-sabu, kesuruh anak yang pembeli yang kena. Ya lanjut Pak, itu kondisi yang sekarang saja sih terus kita bisa mencoba. Lanjut masih ada. Ya ini dilihat kemarin motor masuk ke mobil Kabel-kabel itu. Ini Pak Camat kalau Pak Wali semua mesti ambil tindakan tegas ini kita rapikan. Ya nggak bisa lagi seperti itu. lanjut. Kita tidak tegas. Ini untuk bersama. Jadi kaki 5 Pak, malam-malam itu
Jadi di sekitar pohon-pohonnya ada lampu di bawah sebenarnya Pak. Dulunya sekarang sudah ada ininya. Ya, kan ini yang kita mau kosongkan semua. Ya. Dan mungkin sampahnya yang ke depan mesti dipikirkan baik di sini maupun di kali. Pak, sampah, Ibu Ratna bikin peraturan. Kepolisian siapkan kantong-kantong plastik itu, Pak. Karena mereka siapkan. Setiap pedagang buat perjanjian wajib mengurusi sampah di radius depannya berapa meter. Ada peraturan, Pak. Setelah selesai, dia seperti di Bangkok. Di jalan utama pun dia langsung 5 menit 10 menit, Taiwan juga begitu, Korsel juga begitu. Langsung pedagang kaki lima yang datang, dia buka jual makanan, begitu selesai, mereka langsung bersihkan semua untuk supaya orang lain bisa pakai. Kalau kita tidak, udah bayar nyetor, biarin aja, lebih galak dia. Kalau sekarang kami tindak tegas tuh. Kita nggak peduli, Pak. Kita memang sayang sama orang, kita mau bantu pedagang, tapi kalau kurang ajar kita sikat. Karena dia juga kurang ajar sama rakyat yang lain. Jadi mesti jelas. Kita kan sangat tegas soal itu. Jadi kita kan bikin peraturan dulu. Jadi nanti tinggal kebersihan wajib pagi-pagi ngasih subuh. Bila perlu petugasnya sholat Jumat sekitar situ, sholat subuhnya di situ, Pak. Kalau sholat situ langsung dia bereskan. Jadi ketika orang masuk pagi sudah bersih. Ya tong sampah sudah disiapkan. Nah, kita maunya bukan motong sampah, tong sampah dicolongin di kota tua. Jadi ini makanya pedagang kaki lima harus melaporkan apa yang terjadi di dalam. Kalau tidak, kita usir, Pak. Kita susun. Ya, Pak Lurah, Pak Camat, itu yang kita anggap lelang, Pak. Ya, Pak Gubernur menganggap harusnya Lurah Camat sudah mengerti maunya Pak Gubernur itu seperti apa. Bagaimana program kerja, kecepatan bisa mengerti. Kalau tidak mengerti, kalau yang lebih mengerti, kalau kita ganti, Pak. Kalau yang sudah mengerti, ya terus. Kita lakukan. Ya, jadi silakan lagi. Kalau boleh saran lagi Pak, ini pengalaman di lapangan, kita punya sampah basah, bekas gorengan, bekas kuah-kuah itu, dia tidak taruh di tempat sampah, Pak. Dia buang dekat lubang selokan itu, jadi kali-kali air buat air itu mampet semua, Pak. Jadi kelihatannya di atas bersih, tapi begitu hujan Nah, ini tambahan, Pak. Dia mesti siapkan juga plastik. Mereka siapkan plastik untuk buang yang basah, yang organik itu ya. Panas itu buang. Jadi kalau sampai dia tidak ketemu komputer, Ibu gampang ngauditnya, Bu. Kalau yang jual makanan basah, Ibu pagi-pagi cek tidak ada sampah basah, berarti dia sudah main buang saja, Pak. Goyang-goyang siram di bawah, siram ke bawah. Dia siapkan drum, pas bawa pulang. Kalau tidak, semua ini baunya luar biasa. Dia sudah pedagang ini kadang-kadang dia berpikir tuh untung, padahal dia merugikan dirinya. Saya tadi biasa mau makan di warteg-warteg itu, Pak ya, kaki lima, karena jorok, bau, lalat semua, Pak. Saya nggak jadi. Anak saya juga penuh, karena anak saya bisa makan bersih. Ya Bapak tuh mengurangi pembeli Bapak sudah dengan cara hidup yang kotor begitu, Pak. Nah ini yang kita mau tegaskan. Dia tidak bisa. Jadi kita harus tegas, Pak. Pak Camat semua kalau udah dagang, pasti ada 10-20% yang memang malas. Kalau dia malas, kita usir. Nanti daftar urut bawahnya, kita tempelin, Pak. Kita tunjuk siapa asosiasi atau pemerhati, kita tempelkan. Daftar urut. Kalau ini pergi, dia tidak laku, maka daftar urut ini yang naik. Kalau dia sudah tidak di situ, bawahnya naik. Jadi semua jelas, seperti kita mendaftar ke dokter. Yang lewat, ya urut ke bawah lagi. Kalau dia mau daftar lagi, ya urut di bawah. Tinggal disusun. Nah ini yang Ibu harus jaga amanah ini, Bu, supaya pedagang yakin tidak ada suap menyuap. Dan itu ditempel, ditaruh di website. Jakarta Gua ini nama website Ibu, di kantor lurah atau di tempat museum, Pak, atau dengan tempat Pak Ari. Jadi orang bisa lihat. Kalau ini pergi, dia tidak disiplin, tidak bersih, giliran saya. Jadi si penunggu akan menjadi mata-mata kita juga mengawasi. Begitu dia foto orang buang sembarangan, sampah sembarangan, dia ada foto dengan handphone, dia lapor kepada kita ada bukti handphone, usir, Pak. Ganti orang baru, Pak. Baru orang takut. Kalau dia mau tuntut aja, nggak akan menang lawan kita, Pak. Kalau pada kita, kok tempat kita kasih tempat dagangan, ya kan? Mau galak gimana, Pak, kita bantu. Itu juga mau.
Jadi tidak ada pungli saja, jadi tidak ada petugas lurah, satpol PP, tidak pungli, semua bayar resmi Pak. Itu langsung di auto debit ke Bank DKI, langsung debit. Ya Bapak punya uang, Bapak juga punya tabungan Pak, bisa berhadiah lagi situ Pak. Di situ debit. Yang bantu juga kan Bank DKI yang bantu ya. Kita bantu, jadi di nasabah Bank kita juga. Ya, terus Pak. Lanjut, ini kondisi yang lama dan berapa yang lama, sudah tidak terbukti lagi. Lanjut, Putus. sudah ada lagi, bahkan pecah dan listnya itu karena aluminium dan ini masih. Kalau dicongkel ya itu, ya sambil duduk-duduk, Iya, kadang seperti mikir. itu. Lanjut gitu. Ya udah kita maafkan lah ini. Kalau sekali lagi kita maafkan lagi. Sudah hasilnya saya kira 20 miliar. Hah? 20 miliar. Dulu tuh, 25 miliar itu. 20 miliar. Sekarang hilang tanpa bekas. Tahun 2009 ya. Makanya tegas. Lanjutnya rencananya ya, rencana seperti apa rencananya? Juga kita yang sudah pulang pun sampai lagi ini mencoba-coba. 20 miliar. Itu tahun 2009 20 miliar. Baik, itu betul-betul Bapak CCTV Pak, penjarain Pak. Penjarain Pak, nggak mau tahu Pak. Kalau curi penjarain, nggak mau tahu. Orang miskinnya jangan lagu. Orang ngaku miskin lagu lagi gitu. Itu kurang ajar gitu, tidak berkesal. Jadi di negara ini tidak boleh orang miskin pun di atas hukum. Kita suka marah kan, orang kaya, pejabat nggak bisa dijangkau oleh hukum. Lalu orang miskin juga ngaku, saya miskin dia nggak boleh jangkau hukum, nggak bisa. Karena merusak. Ini yang mau kita bawa tadi. Iya, ini seperti itu sama. Waktu jadi. Sekarang lebih kaya, variasinya lebih kaya. Tapi pada saatnya Nah sekarang bisa masuk semua siapa yang kasih izin. Waktu luar, cahat, wali kota. Ini pasti aturan kita kasih izin baru berani masuk. Iya kan? Ada pungutannya kan? Jadi kalau Bapak kayak begini, Pak jadinya Pak, Bapak dagang apapun, dapat. Jadi dagang itu mesti pikir gitu Pak, jangan berpikir serahkan juga satu botol. Sekarang begitu Pak, ketakutan. Akhirnya penghasilan Bapak turun. Jadi kalau orang elit banyak data, daya belinya juga naik. Kalau sekarang Bapak jual aqua 5.000 dingin, jangan mau beli. Kalau jadi elit, 5.000 orang beli Pak. Beda. Karena restorannya juga akan mahal. Kita kasih teks juga lebih mahal di restoran. Restoran bisa tambah 10% lebih mahal restoran. Aqua bisa 15.000 jadi di kafe Batavia kan. Dia orang keluar di biasanya beli 5.000 aja. Naik. dari kami barangkali itu hanya gambaran kira-kira apa yang potensi tapi tidak kita manfaatkan. Terima kasih. Tahun ini bisa Bapak bikin Pak ya? Ada Pak. Tahun ini berapa bulan Pak jadinya Pak? Hasilnya akan segera kami tender. Langsung Pak ya? Iya. Paling lama 3 bulan? Pelaksanaan 3 bulan mereka. Bisa ya? Iya. Ya berarti minimal Juni kita sudah melihat itu Sudah bisa. Pak. Pas Tapi ulang tahun ulang DKI, ulang kita tahun pengen ulang tahun DKI Iya, sudah ada. sudah Jakarta. Ya, bisa ya Pak ya? Iya. Kemudian juga mungkin balai kota Pak, mereka datang akan kami coba lihat. Ya sekarang kita mau coba dengarkan perwakilan mungkin pedagang. Silakan kasih Bapak untuk ngomong. Ini pandangan Bapak seperti apa Pak? Kita coba berunding. Walaupun ini haknya kami, tapi kami tidak ingin Bapak tidak bahagia gitu Pak. Bapak dagang mesti bahagia. Bapak ngomong aja Pak, maunya gimana Pak? Kita melihat paparan tadi. Nanti mungkin Ibu Dewi bisa bantu, Ibu Dewi bisa bantu seperti apa? Biar kita ketemu Pak. Silakan Pak. Terima kasih waktu yang diberikan oleh Bapak-Bapak terhadap terima kasih waktu yang diberikan oleh Bapak-Bapak kepada kami perwakilan dari pedagang Jakarta. Aku ingin menyampaikan unek-unek atau masalah-masalah yang ada di PKL Fathahila. Karena PKL Fathahila selama ini itu yang kami ajukan ke Bapak Gubernur itu jumlahnya ada 700 Pak dari awal kita
kita nyuratin dari awal tanggal 30 Oktober setelah ada peringatan surat dari Bapak Camat, itu kita nyuratin ke Bapak Gubernur sama Bapak Wakil Gubernur ya, itu jumlahnya 700 pedagang. Mau dikemanakan 700 pedagang ini Pak apabila tidak dikasih tempat di Museum Fathahillah gitu. Tetapi setelah kita mendapat ACC dari Bapak Gubernur, kok sekarang jumlahnya jadi 260. Jadi pedagang ini bingung Pak. Di di antara 700 kena 260 itu yang lain mau dibawa kemana? Dia bingung. Nah, mohon perlindungan dari yang sisanya itu mau dibawa kemana Pak? Perlindungan mohon ditata kami supaya kami biar tetap bisa hidup. Semua mereka DPDKI. Ya ada yang enggak, ada yang punya Pak. Saya udah ketemu sendiri Pak. Banyak yang baru 1 tahun, 2 tahun dagang di sana Pak. Dan mereka mulai dagang di sana itu ketika plaza di depan Museum Fathahillah itu dibuka. Jadi otomatis beranak pinak lah di tengah lapangan itu. Sebetulnya itu ada daerah terlarang. Daerah terlarang sekaligus merupakan daerah yang bisa membuat bapak ibu ini untung. Karena orang mainnya di situ, dalam permainan lampu tadi. Nah sekarang kalau bapak memaksakan kami, Pak Gubernur tentu harus terima 700 Pak. Sama seperti kasus di Muara Angke, saya cerita Bapak. Ada berapa ya yang itu kemarin, saya lupa ya. 700-an lebih nelayan yang mau dipindahkan. Karena itu daerah kami, mau bikin pasar, perluas pasar untuk mereka dagang sebetulnya. Lalu mereka minta ganti uang kerohiman, disepakati 750.000. Toilet pun dihitung rumah. Kami punya foto Pak, jadi rakyat juga nakal gitu Pak. Toilet, tempat nongkrong dihitung rumah. Semua diganti uang kerohiman. Begitu kami dilantik, datanglah mengadu ke Pak Gubernur. Ya Pak Gubernur sama saya kan dasar kita sih kasihan saja orang susah kan. Kan kami sudah berjanji tidak menggusur orang Pak. Kami mau menata orang. Tapi yang orang beneran Pak, bukan setan Pak, bukan setan nyaru orang atau aji mumpung. Itu mesti jelas. Datanglah ngancam mau nginep di rumah Pak Gubernur Taman Suropati malam-malam. Katanya Bekhu Pol PP telah melakukan anarkis, membongkar dengan alat berat semua. Setengah 11 malam posisi saya dapat kabar itu. Saya langsung ke Angke. Sampai sana dagang tidak ada kelihatan keributan. Tenang. Tanya pos polisi, ada nggak yang bongkar-bongkar? Tidak ada. Lo siapa yang bongkar? Bongkar sendiri. Lo mau minta ganti 24 juta. Pak Gubernur sama sih oke-oke saja 24 juta bukan uang kita. Tapi adil atau tidak ini? Lalu kita cek. Wah datang di sini. Di sini Pak. Ribut sama saya rapat. Pokoknya mau ganti segala macam. Kan intinya rumah kan. Baik, saya pindahkan kalian ke yayasan rumah Sesi saja. Buddha Sesi. Oh lebih pintar jawabnya. Sana nggak cukup, cuma 100 lebih. Dia lebih ngitung, lebih pintar. Kami 700 lebih. Oh baik kalau itu. Kita tata lagi. Cukup nggak cukup urusan saya, masuk dulu. Kita cek dulu KTP. Begitu dicek, yang punya KTP hanya 30. Yang lain adalah orang-orang titipan. Di Jakarta ini banyak beranak pinak. Mau ada penyusuran bisa datang mendadak itu. Sama seperti di Perumahan Pluit, Taman Burung tiba-tiba jadi didudukin luar biasa. Tiba-tiba beranak berapa ratus datang, pasang jadi. Polisi pun ada kasih saya gambar untuk ganti PU. Tiba-tiba jalan yang mau diganti satu malam sudah penuh puluhan rumah tripek. Dan orang didatangkan. Apakah saya harus ganti itu Pak? Sebagai orang Jakarta? Tidak, saya tidak mau ganti. Saya tegas tidak mau ganti. Lalu dari 30 dicek lagi 22 sudah pernah dapat rumah susun dijual dari PDKI Pak. Lalu ada satu ibu nangis samping saya nih. Wah, pokoknya nangis. Luar biasa nih. Ya sudah, kita cek dulu. Saya cek punya 3 rumah kontrakan 25 juta satu kali.
Saya langsung bilang sama UPC semua, kalian jangan cuma bela-bela rakyat ya. Kalau kayak gini saya sikat kalian juga. Kamu benci kan ada oknum pejabat mencuri, ada oknum orang kaya menjolim orang miskin. Tapi kalau orang ngaku miskin jolim orang miskin, saya lebih benci lagi. Sampai sekarang ada datang lagi. Saya minta data itu. Nah sekarang sama, seperti mata hilang sekarang Pak. Kita tidak berbicara jumlah orang sekarang Pak. Kita berbicara bagi kami Pemprov DKI memasukkan sebanyak mungkin pedagang jadi resmi, membuat pedagang jadi kaya, pembelinya banyak. Maka ini semua barang kami sediakan, kita kasih gratis. Tapi ada perjanjiannya Pak. Kalau Bapak jual, kiosnya Bapak rugi, nanti kita mesti pakai daftar urut tadi Pak. Karena yang tidak laku, ngotot. Ini bisa saja ada orang mendaftarkan nama Pak, bisa titip loh Pak, seperti pegawai negeri Pak, honorer Pak. Tiba-tiba beranak pinak nih, udah titip nama. Kalau nanti saya umumkan, yang ber-KTP yang baru boleh. Semua yang tidak ber-KTP, pinjam KTP orang untuk daftar. Kita tahu itu Pak. Bapak ingat nggak dulu tahun 50-an Pak, ada PP pemerintah. Orang turunan Cina tidak boleh dagang di tingkat kecamatan. Saya belum lahir. Apa yang dilakukan Pak? Semua pinjam nama orang Melayu, keluar nama Islam Alibaba. Semua toko tetap orang Cina yang dagang, tapi izinnya Melayu semua. Itu dilakukan Pak. Nanti ini akan terjadi. Yang dagang ini pasti bukan orang asli. Makanya nanti ada izin dagang Bu. Toko-toko tempelin fotonya, siapa KTP-nya, akan diurut. Begitu kita cek bukan dia, kenapa nggak dagang? Sakit. Sakit ya? Ini siapa? Keponakan. Kita catat foto. Kita cek, nggak sakit, kami usir. Pasti dibawa keponakan lah, apa, tidak ada urusan. Yang boleh diwariskan hanya satu turunan. Kalau tidak dengan ini Pak, semua orang dari luar datang dan kerjakan Bapak. Nah sekarang yang saya mau ajak Bapak, saya mau jelaskan seperti ini apa? Bapak Pres bisa masukkan 700 orang. Bapak maunya tuh yang kering basah dicampur supaya lebih laku. Itu asumsi Bapak dalam dana. Jadi saya tadi tantang Bapak berdagang. Itu asumsi Bapak. Tidak betul Pak. Kalau itu sudah ramai Pak. Orang justru lebih gampang nyari. Saya habis makan di sini, saya tahu mau cari souvenir. Saya harus ke gangnya souvenir. Saya mau cari baju, saya ke gangnya baju. Itu penataan dagang yang modern Pak. Kalau ada makanan ada souvenir dan makanan modern, tapi yang nyari itu hanya orang yang kebetulan sambil makan, bajunya bagus juga ya, saya mau beli. Kemungkinan Bapak laku lebih kecil dengan cara itu Pak. Tapi kalau di satu los itu semua adalah pedagang itu, disitulah akan terjadi seleksi. Orang akan lebih suka dan tiap toko tidak mungkin jual barang yang sama Pak. Jadi akhirnya orang akan datang, tidak makan pun saya datang mau. Tapi kalau saya sengaja mau beli baju, souvenir, ini becek-becek tempat makan, saya nggak mau makan kok. Saya bingung mau cari kemana ya. Tapi kalau ini jelas, nanti ada Pak Ayat harus bikin peta. Jadi kas itu ditempelin. Seperti Bapak kalau ke mall Pak, ditulis Pak, lantai ini lantai elektronik, lantai ini, sehingga orang itu datanya lebih jelas Pak. Itu argumentasi saya terhadap Bu Dewi. Kan saya sudah diskusi sama Bu Dewi, pedagang tidak mau dibuat klaster-klaster. Berarti dia tidak ngerti konsep dagang. Dia masih otaknya pedagang kaki lima. Itu otaknya itu pedagang kaki lima tradisional Pak. Kenapa pedagang kaki lima? Di mana tempat pedagang kaki lima yang paling laku Pak? Di pinggir jalan Pak. Kenapa? Karena orang tidak mungkin cari satu aqua mesti jalan 100 meter, tidak ada Pak. Paling enak saya sambil lewat, lihat ada air, saya beli. Mereka namanya hipermat segala macam itu makan harus di luar, orang datang. Tempat elit orang datang. Kalau pedagang kaki lima, dia harus ada di pinggir jalan. Itu paling ideal. Mereka kami sedang menata trotoar kami mau lebarkan. Supaya nanti pedagang kaki lima itu bisa dagang di sana, tapi yang tidak boleh ingat, yang mobile. Itu kita siapkan. Karena itu tempat Bapak dagang yang paling bagus, orang lewat beli. Makanya terminal kami tata. Orang jalan beli, tapi mesti ditata.
Nggak boleh nanti terjadi saya nyokok, saya makin dekatkan diri ke depan. Itu yang rusak. Begitu satu maju ke depan, nggak disikat, saya punya pangsa pasar udah kamu cegat, saya maju. Itu terjadi di pasar Gomblong semua, Bu. Orang bisa masuk, akhirnya itu cuma jadi gudang. Yang punya apa? Satu bos punya 10 toko. Punya 10 toko, satu gang dan sepi. Bangkrut. Karena orang nggak mau datang lagi, Pak. Orang mau disini, makanya kami, tugas kami adalah menegaskan. Untuk kepentingan bapak-bapak, kami buat aturan. Tapi aturan kami itu untuk menolong bapak ibu. Supaya ini bisa rapi. Karena ini kota tua, Pak. Ini bukan di Senen atau di Bundaran Jago. Ini kota tua, Bapak bayangin invest lampu tahun 2009 25 miliar dirusak semua oleh pedagang kita. Itu kan tahu ya, kabelnya disambung-sambungin untuk dapat lampu. Itu ada yang upeti-upeti lagi kan, tidak resmi. Nggak bisa diturunkan 7 turunan. Kalau ini bisa. Selama anak bapak mau terus, Pak. Nah sekarang bagaimana 700? Menurut data kami kemarin 500. Buat bisa namanya Pak. Iya Pak. Kita udah hitung sebelum mulai bergerak Pak. Saya masuk duluan, saya usir duluan Pak. Setelah pameran itu berdebat saya sama ibu-ibu, saya bilang, pokoknya ibu nggak boleh dagang di sini. Saya tidak mau dagang di, betul nggak waktu acara? Iya Pak. Saya kan waktu acara itu kan, yang pameran itu, saya masih ada videonya sama ibu itu saya jelaskan. Pokoknya kamu nggak boleh jual di sini. Saya tidak mau tahu, saya jelaskan tidak boleh. Makanya kita punya tanah di belakang situ yang luas Pak. Nah kita mau bangun rumah susun dan toko dan parkiran di situ. Sehingga orang-orang yang kesini semua nanti semua mau ke kota tua konsepnya. Dia bisa parkir, dia turunin orang parkir di belakang. Pakai valido begitu. Nah jadi pegawai sana pun bisa tinggal di rumah rusun ini sebetulnya. Sehingga orang jadi murah, dagang di bawah, dagang dekat situ, tapi dia tinggal di rumah rusun. Nah itu yang kita mau bantu di tanah itu Pak. Ya tanah seperti itu, jadi jangan kita bikin model-model kayak kolonial lah. Ya art deco lah. Jadi kapal rumah susun itu model art deco, seorang miripnya kolonial gitu, tapi isi itu rumah rusun. Tapi pakai ini. Tempat dagang pasar seperti itu. Tapi sistemnya tetap diundi Pak. Tadi pakai nomor urut. Nah, sekarang pertanyaannya Bapak, gimana kami memasukkan 700 orang tidak bisa dimasukkan Pak? Karena udah beranak pinak. Pak Camat berapa hitungannya untuk kemarin pertama kali? Terima kasih Pak. Untuk jumlah pedagang yang ada di kawasan itu sebenarnya ada dua model Pak. Artinya mereka yang memang dari hari Senin sampai hari Minggu berdagang. Itu kurang lebih informasi yang saya dapat dan pendataan yang kita lakukan oleh Hansip RW di sana Pak. Itu ada sekitar 300. Itu pun dari 300 ada yang double. Jadi ada yang punya 3, ada yang punya 2. Akhirnya saya data semuanya ketemulah 160. Tapi kalau menurut pedagang bervariasi Pak. Dari kelompok koordinator pedagang di sana ada yang mengatakan 400, ada yang mengatakan 500, ada yang mengatakan 700. Itu yang saya pakai. Jadi saya memakai pada saat mereka yang benar-benar berdagang dari Senin sampai hari Minggu. Dan itu pun memang tidak semuanya warga yang ber-KTP DKI. Jadi kami berpatokan oke lah, kalau memang seperti itu, mungkin sekarang kita pakai aturan yang ber-KTP DKI dan minimal dia berdagang sudah 5 tahun ke atas. Kalau memang dia tidak ber-KTP DKI. Itu pun kita berjanji yang di atas 5 tahun atau 5 tahun lebih banyak. Kita udah punya rumah susun, dia bisa lebih dapat. Kami mau kasih dia KTP DKI. Ya. Itu yang kita lagi lakukan Pak. Tapi kan cuma datang 1-2 tahun macam-macam. Mohon maaf aja Pak. Tapi kelompok ini kenapa? Karena pikirannya saya tahu. Kalau dapat jatah Pak, bisa dijual Pak. Ini tempat dagang Pak. Sama seperti kasus rumah susun. Bapak harus baca, nanti dikasih kontraknya, kasih draftnya Bu, kasih pada seluruh pedagang, dia baca, dia mikir kok. Karena kalau dia dagang nggak laku kan dia out juga. Dia tidak enak masakannya Pak. Out Pak? Out. Tapi kalau ini kita kasih, nggak enak pun laku. Karena begitu tidak laku, dia jual ke orang berapa puluh juta untuk hak dagang di tengah kota tua. Oh jangan mimpi lagi Pak.
Gak ada lagi cerita itu. Rumah rusunnya saya usir satu rantai. Gak ada lagi cerita itu, Pak. Berani curi jual barang Pemda, saya penjarain. Gak ada urusan. Mau berantem aja udah, Pak. Kita siap, Pak. Demi uang rakyat. Jadi jelas, Pak. Makanya dari angka ini saja kita sudah, saya gak kecewa di 700. Kemarin kenapa kerasannya ramai? Rasanya dipakai ikan juga dihitung, Pak. Ya nggak bisa, ada orang nongol dari kampung nongol ke sini. Kita orang Jakarta itu pusing. Saya dapat sama ibu tuh gitu. Kok nggak bisa? Bapak gimana? Saya bilang sorry aja, Bu. Saya bilang orang Jakarta yang nggak punya kerjaan itu banyak, Bu, yang belum kurus. Kalau saya loloskan ibu satu, semua akan datang. Dan orang Jakarta marah sama saya. Saya bawa dari Belitung, mau nggak? Belitung bayar dong ke sini. Enggak, saya bawa dari Bangka Belitung aja nih, KKN kita. Bawa dari Solo gitu loh. Enggak bisa. Itu Pak, jadi sekali lagi soal cluster kami tidak bisa terima. Karena dalam teori dagang, cluster itu menguntungkan pedagang kalau semua jalannya benar. Bukan dicampur Pak. Campur itu nggak laku. Tukang jual baju nggak mau tukang masak goreng-gorengan itu Pak. Bau Pak. Dan tanahnya juga jadi rusak. Tapi kalau cluster yang kering dengan tata lampu yang baik, itu orang jadi suka duduk di situ. Dan itu baunya tidak bau, karena minyak wajan segala macam minyak itu masih bau. Makanya kita wajibkan yang masak basah itu harus bersihkan Pak. Karena kita kan andesit. Jadi kalau dia harus bersihkan dia harus jaga-jaga nih, jangan tumpah. Kalau sekarang enggak, airnya pun dia buang aja ke. Jadi minyaknya langsung bau, dia kena debu semua, kita nggak tolong itu. Jadi kita mesti tegas. Yang model itu walaupun kita usir, kasih nomor urut sampai orang bersih. Tidak bisa dijual, tidak usah beli, hanya ikut undian, ditempel. Nah sekarang 700 masalah Pak Camat. Ini yang ngaku 700, karena memang biasa. Preman ada juga ada yang lapak 45 disewakan. Kami nggak tolerir. Yang ada satu orang satu nama. Oh saya sudah beli Pak. Ya begoknya lu beli kemarin, beli apa? Sama seperti rumah susun Pak. Ada udah beli 90 juta Pak. Saya nggak mau tahu pemutihan. Sewa untuk orang lain saya nggak mau tahu. Mau tuntut, nggak bisa tuntut. Nggak ada hak milik kok. Banyak Pak yang jual beli Pak. Udah beli berapa? Nah sama sudah di pasar. Datang marah-marah sama saya di pasar. Wah ini nggak boleh tutup. Wah macam-macam. Oh jadi mau tegakkan disiplin di PD Pasar Jaya. Ya sudah. Satu orang satu kios. Langsung diem. Kenapa? Saya punya 4, punya 10 nenek dulu. Begitu. Jadi menuntut kita tegakkan disiplin ke orang lain. Oke, saya tegakkan disiplin. Kamu juga tidak boleh punya kios yang banyak. Satu orang satu. Yang lain saya sita kembali. Langsung nggak berani ngoceh lagi. Mau saya ada 4 Pak. Makanya lu yang bikin jadi gudang kan. Kita masih sepi. Nah kita disita kembali Pak. PD Pasar Jaya lagi data. Kita lagi data ada hampir belasan ribu kios. Kita mau bagian ke PKL dan itu Pak, yang ya, 14.000 lebih. Kita mau bagikan kepada PKL itu dagang di PD Pasar Jaya. Kita furkan dulu berapa bulan gratis. Gak laku. Ya sekarang gak laku. Kalau ada satu kios, satu lorong itu penuh pedagang, karena kamu tidak bayar 3 bulan 6 bulan, kamu bisa terus diskon. Orang yang pedagang semua akan masuk. Akhirnya lorong itu jadi ramai. Sekarang lorong itu tidak ramai karena banyak gudang. Ya, kadang-kadang PKL juga gak ngerti dagang. Jadi mau berpikir ya ini mirip-mirip sama sopir Metro Mini. Yang penting nyari dulu, tunggu dulu. Kamu pergi dapat penumpang belakang mati deh. Aku dapat dulu gitu loh. PKL begitu nggak, kami mau ubah Pak, mental itu Pak. Itu yang dilakukan dari Gubernur Wali Kota Solo yang sekarang Gubernur Bapak. Jadi kita mau rumah mental, tinggal di rumah rusun, mentalnya yang kita ubah. Dan Anda akan rasakan lebih untung. Kami tidak mungkin mau membuat Bapak untung Pak, tidak mungkin Pak. Kalau Bapak untung, kami dapat pajak Pak. Kalau Bapak susah, miskin, kami pusing Pak. Mau kasih makan, jadi kami itu tidak mungkin mau bikin Bapak rugi. Kami kan seperti orang tua, mana ada sih orang tua anaknya minta apa? Ikan, dikasih apa? Kasih ular gitu ya, nggak mungkin kan? Nggak mungkin.
pasti lakukan untuk yang terbaik. Tapi sekarang kami ada merasakan kecewa dengan hitungan kami sudah hitung dulu sebelum diumumkan. Dari mana kelompok bisa beranak ya 700? Ini sama kayak pendaftaran PNS. Kalau saya datang lagi daftar lagi, begitu lihat model gambar begini Pak. Terus kalau saya bilang, karena jumlahnya terlalu banyak, pendaftaran dilakukan dengan undian. Langsung 2.000 Pak yang daftar. Betul? 2.000. Nah sekarang itu data itu, Bapak lebih tahu siapa yang dagang. Itu Pak, penang saya. Lalu yang berhak menentukan orang-orang yang dagang di situ dari 700 itu kan pasti diseleksi Pak. Itu sini ada dua, itu dari paguyuban apa dari kelurahan, apa gabungan antara paguyuban dan kelurahan? Kita gabungan dan undi Pak. Kan kita udah tentukan klaster. Kami yang tentukan karena kami tahu pembeli yang datang ini siapa. Kalau kita tentukan yang tempat masak bahasa ini bisa ada 20 unit gerobak. Kan tidak mungkin tukang pakaian juga ikut undi di situ kan Pak. Paling nanti kita tentukan, Bapak yang tentukan. Jadi yang pedagang bener sini berapa orang tukang goreng mie goreng ini? Misalnya ada 30. KTP DKI ada nggak? Tempat tinggal di mana? Dicek KTP. Kalau semua ada KTP, kita tanya sama Pak Guyman, benar nggak saudara-saudara orang ini bisa dagang di sini? Kan bisa nggak? Tinggal jadi saksi. Kalau nggak benar, kalau Bapak bilang benar, ya salah Bapak. Nah kalau bilang benar juga, semua aku benar, ya sudah, 30 orang diundi. Begitu diundi, masih ada seleksi alam Pak. Tahu-tahu yang dapat undian 20 orang adalah penipuan. Yang nggak pernah bikin nasi goreng saudara. Cuma dia kalau ditipu, Pak Gubernur sepakat, masuklah dia ke situ. Tapi nggak khawatir Pak, saya masih ada urutan 21 sampai 30 yang nama Pak. Mungkin ini yang asli yang tersingkir nih. Begitu dia masak goreng terus nasi goreng sudah kayak rasa apa, tidak ada yang beli. Dia lama-lama pasti bangkrut. Kalau dia jual ke orang lain, kami usir Pak. 120 kita usir, pusing amat. Satu klaster. 10 masuk, kurang 10. Kita umumkan pedagang tek-tek dimanapun yang jago yang enak. Mau nggak ada dagang di Kota Tua, tempat tek-tek kagaruan di mana-mana nih? Daftar 100 orang. Undi lagi Pak, dapat 10 Pak. Nah itu yang akan kita lakukan. Ya, jadi sekarang Bapak masih seuzon. Ngomongnya gitu Pak. Nanti di lapangan juga anak buah Bapak juga main. Nah, saya kan jawab Bapak. Kalau Bapak masih seuzon, saya kasih tahu teori saja Pak. Kalau kepalanya lurus, bawahnya nggak berani nggak lurus Pak. Kalau gitu Bapak menghina Pak Jokowi dan saya tidak lurus Pak. Bapak pernah ngerasa masuk ke lantai 3, lantai 2 dari kota seenak jidat Bapak sekarang? Betul Pak? Siapapun bisa cegat saya di jalan. Siapapun bisa masuk ruangan saya. Saya kadang begitu masuk ruangan saya udah penuh orang duduk. Ruangan saya bukan punya saya lagi Pak. Saya cuma numpang meja aja taruh tanda tangan di situ Pak. Jadi itu yang jadi tidak ada lagi seusul. Ya kalau menurut kami Pak, kita sengaja bawa masuk Bapak, kita ada video kan, orang bisa lihat. Saya waktu berdebat dengan ibu yang dari Banten itu pun ada YouTube-nya, ada videonya. Saya bilang mohon maaf Bu, saya belum bisa bantu ibu. Tapi kalau udah 5 tahun di sini, bisa dapat undian rumah susun. Kalau udah banyak, bisa dagangnya baik, mungkin bisa kita pertimbangkan sampai kasih KTP. Tidak punya kakak kita kasih, tidak punya akte lahir kita bantu, tidak punya akte nikah kita bantu. Kecuali istrinya banyak, saya agak susah Pak. Itu pintar-pintar lah cari selamat itu Pak. Kalau nggak satu masih kita bisa bantu. Ya saya kira itu Pak, Bapak sampaikan. Jadi prinsipnya tadi seperti itu ya Bu ya. Caranya, suratnya, kebersihannya semua. Ya, mungkin ada masukan lain lagi. Ya makanya nggak apa-apa. Jadi intinya jangan inti satu orang punya 2 kios. Tapi kalau memang anaknya kebetulan juga udah dapat kios dagang, ya nggak apa-apa. Karena anak bercucunya lagi, tidak apa-apa Pak. Ya, kami nggak bisa hindari. Tapi yang jelas menurut kami idealnya di Kota Tua hanya boleh 260 pedagang. Kita nggak bisa desain lagi lebih kecil Pak. Ini udah desain yang paling
maksimal dan Bapak dikasih gratis. Termasuk izin Bapak dapat situ loh. Dapat itu ya. Apa ada itu? Oh ya, kartu izin tempat usaha. P itu apa? Pedagang. Kartu izin pedagang tempat usaha. Jadi Bapak resmi Pak. Nah itu kita akan tempel di situ. Ini dagang siapa? Seperti sopir taksi itu ada fotonya. Kalau kita lihat kurang bukan dia. Ya kalau sakit nggak datang ada istrinya. Kalau nggak ada istrinya sakit, kami akan cek betul nggak kalau sakit. Kalau sakit kita akan melatih anaknya bisa meneruskan. Jadi ibu datang juga nanti ya. Kami bukan kejam buang, jangan. Kami akan melatih sampai anak turun. Karena tugas kami itu membuat orang itu otak penuh, perut penuh, dompet penuh. Otak penuh pintar, dia hidupnya bahagia, perut penuh dia sehat, dompet penuh dia daya beli yang baik. Ya, itu tugas kami itu Pak. Jadi jangan pernah berpikir seuson pemerintah akan menyulitkan Bapak, tidak. Tapi 260 kami nggak bisa berangkat ya 700. Kalau yang 700 pasti plaza di tengah tidak pakai. Pasti Pak. Kalau itu dipakai Pak, Bapak nggak pernah dapatkan pembeli elit. Ini kota tua terus kumuh. Kalau mau kumuh-kumuhan Pak, kalau Bapak mau maksa lagi mau kumuh-kumuhan ya sudah kita kasih ini, kita kasih orang lain saja Pak 260. Kita bisa jual. Yang suka kumuh-kumuh 700 orang ya, bikin lagi 1000 Pak, saya kasih Pak. Kita siapkan tenda di tanah kosong kita itu loh, di belakang. Lu bikin aja pasar malam versi kamu situ. Terus saya kasih musik dangdut. Fair kan Pak? Kan Bapak ngotot nih, mau 700.000 orang. Sudah 1000, tambah lagi jatah 300. Jadi kan Bapak 300. Jadi kita usir semua dari sini, kita lelangkan ke orang yang lebih enak masakannya Pak. Jadi mereka kita taruh di tanah kosong itu Pak, 1,8 hektar itu Pak. Kan dia cuma demen gelar-gelar gitu kan Pak. Ya gelarnya di situ, tapi jangan di plasanya kami. Kami invest puluhan miliar di situ. Soalnya enggak. Bapak tinggal pilih sekarang Pak. Mau ke sini 260. Mau versi 1700 boleh di tanah lapangan kita siapkan. Justru siapkan aja bikin terpal begitu. Nanti tiap malam minggu saya kasih musik dangdut organ tunggal. Nggak mau begitu aja. Tapi di belakang. Hah? Biarin Pak. Nggak bikin itu juga Pak. Kita bikin rumah rusun. Jadi Pak, kan kita ini pedagang yang aslinya Pak. Iya. Pedagang yang berdagang dari Senin sampai Minggu. Iya. Itu kalau kurang lebih kita asumsikan kalau yang punya 2 atau 3 tempat kita jadikan satu, itu ketemu angka seperti 300 sampai 400 orang. Kalau 260, yang misalnya 40 kira-kira Bapak harus mulai kan mana yang soalnya. Makanya menurut data kami itu tidak lebih. Yang lebih itu yang pasang lapak-lapak di tengah itu Pak. Nanti pasti bisa tidak sesuai dengan ada yang makanan, ada yang itu pasti nggak itu pas. Makanya nggak itu pas kita mau bangun pasar rumah yang di rumah susun di belakang tadi Pak. Bapak masih bisa dagang tempat lain Pak. Kenapa? Saya ngomong jujur Pak ya. Saya juga turunan pedagang Pak, kakek saya. Pedagang itu paling tidak survive Pak. Sebelum Bapak dagang di kota tua, Bapak udah dagang di mana-mana kok Pak. Kenapa sekarang tiba-tiba udah mau okupasi tempat saya punya tanggung jawab ngurusin Bapak dagang di tempat yang lain. Kan tidak fair. Dulu dagang di mana sama Bapak kemarin? Bisa hidup kok. Aduh pedagang paling pintar aja cari lubang hidup. Coba kita sepakat, percayalah sama kami, kota tuanya akan menjadikan Bapak PKL resmi dan elit Pak. Dengan perilaku yang elit, itu yang kami janjikan. Dan ini bertahap semua elit. Di Monas juga tadi pendaftaran kita mau perhatikan. Di terminal juga kita. Di baju, cermin, semua berhasil. Jadi elit seperti di Solo. Nah, sementara yang belum kebagian ya daftar tunggulah. Di tempat lain sambil tadi kita utamakan waktu kita bangun di. Kalau udah banyak Pak, depan yang di belakang itu pedagang pasar pun pagi-pagi jual daging, jual ayam di situ Pak. Yang pas mikrolet. Di depan ruko. Depan ruko Pak. Iya, tepat. Kalau ke pasar ikan Pak. Pasar kaget, Pasar kaget Pak. Itu Bapak udah mesti mulai catat siapa-siapa Pak. Supaya waktu kita bangun rusun, orang itu kita masukkan dagang jadi pedagang pasar. Jadi kami adil saja Pak. Jadi orang kemana Pak? Ganti rugi segala macam.
Saya nggak minta ganti rugi 23 miliar, sudah untung 25 miliar. Lampu-lampu copot-copot ditabrak-tabrak kali-kali. Sampai tanamannya mati, siram sayur, siram panas semua. Kita mesti jujur loh Pak. Jadi kita bicara nurani lah. Yang jelas saya nggak ingin nyusahin Bapak. Bapak daftar saja, ada yang udah urut. Kalau ada anak dari aparat ini macam-macam, tinggal datang ke kami, lapor Ibu Riri, ya, lapor Ibu Riri. Beliau kan kerja LSM, orang yang punya kepentingan untuk mewujudkan kota pulau baik. Ya saya kan masih lama Pak, Bapak mau Jumatan. Ya. Saya kira itu ya. Nah, ya. Nanti kita jalankan dulu. Ini kapan bisa dilaksanakan? Udah oke. Yang penting nanti kondisi semua. Yang teman gubernur kami 700. Nah saya kasih solusi ya. Kalau kalian teman gubernur kami 700, 1000 saya pindahin semua ke lapangan terbuka pakai tenda. Iya. Jadi data tanah kosong tadi kita bagi rumah susun dengan cara art deco, ada pasar, ada ruang serbaguna. Bapak udah data yang 260 apa-apa. Coba namanya kasih ya. Nah kasih aja kopinya. Di fotokopi aja nanti dikasih. Kan kami sudah sepakat. Nanti kan Bapak yang orang lama kan bantu kami melihat siapa. Takut ada penyusup, daftar, siapa tahu. Ini juga sebenarnya data ini kita juga hasil koordinasi dengan mereka juga Pak. Dan Ini Pak, Bapak harus maklum Pak. Ini dunia kita ini yang paling susah di Indonesia itu apa Pak? Rakyat nggak percaya sama pejabat lagi Pak. Ini fakta kita. Rakyat tidak percaya sama pejabat. Kami bisa pakai tanpa uang gara-gara mereka berharap jangan-jangan dua ini yang gendeng bisa dipercaya nih. Makanya kami dites. Jadilah gubernur kami gitu loh. Itu udah dia kenapa saya buka lantai 3. Sebelum lantai 3 itu sama PNS semua. Tapi kalau ngadu ke unit yang lain, rakyat nggak percaya. Seolah-olah pengaduannya nggak sampai ke saya. Tapi kalau ngadu ke lantai 3, saya taruh aktivis juga, taruh PNS juga. Ini PNS sampai. Padahal PNS kita baik-baik kok sebetulnya. Cuma kan kita udah persepsi kita itu pasti nggak diurusin. Ibu Ratna kerja luar biasa baiknya. Siapin pasar semua. Pak Udu kerja luar biasa. Pak Wakil Wali Kota, Pak Andi Baso telepon, Pak Ariso telepon distrik, padam, langsung beliau kerja. Orang udah SMS, wah hebat Pak ya, cepat sekali Pak ya, di SMS langsung ditangani Pak. Dulu juga sama, cuma kadang-kadang orang kan ya persepsi, karena dulu susah ketemu kami Pak ya. Kalau sekarang kan nggak apa-apa. Jadi data itu kalau di fotokopi Pak, Bapak cek. Enggak, soalnya di situ ada Limas juga. Limas itu namanya. Iya. Bapak coret. Jadi gini Pak ya. Aku tahu nih Pak. Kemarin saya melaporkan ada PNS honorer yang uangnya dia makan. Saya bilang kamu salah. Udah mau ditangkap polisi baru ngadu ke saya. Kenapa waktu kamu diperas waktu itu Anda tidak lapor? Kalau saya dapat setoran dari Limas, kamu jangan lapor sama saya. Saya kan ada restoran. Nah saya kan memang hobi ribut-ribut berantem itu. Memang hobi. Saya cari gara-gara kok ke sini. Saya memang hobi. Jadi begitu ada Limas yang protes, kalau kamu tidak mau kasih nama saya di sini buat keluarga saya, maka saya tidak daftarkan Anda. Kan Pak Guyuban lebih menentukan. Bapak bisa menentukan siapa. Tapi tinggal lihat, ada pedagang, ada rakyat yang belanja. Kalau saya ragu, saya bisa yang datang ke sana tuh mami gue mirip-mirip. Nah, saya bisa kasih hadiah satu handphone, kasih tahu saya, misalnya itu yang pendatang. Berapa lama kamu makan di sini? Gak pernah Pak, orang baru Pak. Dia kan tanyakan, mana ya si kumis Pak kumis ya, Pak ini apa sih gitu kan? Kok hilang? Nah, saya langsung tahu ini orang baru. Saya bisa tanya ke orang sekitar situ, ini orang bisa dagang sini nggak? Enggak. Kalau Bapak sekongkol, jadi nggak mungkin Bapak kan nggak mungkin sekongkol. Ditambah lagi orang ini, nah jadi kalau ada oknum yang minta jatah Pak, Bapak lapor saya. Dia mana oknum Limas, Bapak kasih coret aja Pak. Ya, coret nanti kasih lagi ke Bu Dewi, itu tanda tangan kita paraf. Tapi urusan 260J700 tidak bisa saya penuhi di Kota Tua. Ya, kalau mau kita di pasar malam, ini bukan pasar
Malang, Pak. Ini daerah Malang. Tolong Pak kasih Pak fotokopi. Kasih mereka sini di kopi. Ini kan berkas ini saya tanda tangan semua lembar. Pak, tidak bisa review ulang, bisa nggak? Nggak, bukan. Saya mau tanda tangan kertas ini supaya nanti tidak berubah. Ya, jadi semua saya mau tanda tangan di tiap lembar. Ya, nanti soal review saya nggak mau kan cari duit lagi, saya nggak mau tahu. Silakan review lagi. Itu saja tanda tangan. Yang pasti tidak ada perubahan 260, termasuk penjualan ini nggak bisa berubah. Karena kami sudah tentukan yang dagang basah sekian, dagang kering sekian. Kalau Bapak tiba-tiba yang jual ketupat, Bapak mau ganti jual minuman, kan saya pusing, tempatnya berbeda. Kalau mau kasih sesuai istilah terdata. Ya. Pokoknya harus sesuai sama data ini, tetap disesuaikan dengan data ini. Nanti kita ada distribusi. Ya silakan, yang cowok soal cepat silakan. Ibu, dulu supaya mereka ya. Baik, kita bantu bersiap. Pak Ulu, kemudian kita bicara. Bapak senang. Ini kesempatan nggak ada lagi Pak Gubernur Pak Jokowi buat gubernur nggak ada lagi cerita gitu Pak. Jadi tolong pada saya bantu, jangan biarkan penyusup di kebersihan. Kalau dia macam-macam kan, gitu Pak. Kalau dia mau nanti kita Udah kami itu sendiri yang ditutup dari persidangan. itu udah lepasan ya terima kasih. Bisa Pak. Disesuaikan sama data itu aja. Iya. Supaya drop off-nya Drop off-nya gimana? Drop off-nya gimana? ya, klaster 4 nanti jangan sampai ke Kali Besar Timur 4 karena itu drop off untuk Kalau nanti detailnya kita ketemu. Saya bisa dipikirkan gimana? Iya. Nanti kita lihat. Bisa jadi pemenang. Pak Wemi, tolong. Ada jalan yang Di belakang ada di sebelah bagian persis soalnya baik Pak iya ini kalau ada orang kaya restoran mahal pasti yang bikin ada iya itu yang saya maksud iya itu doang gampang ini kalau Bapak bisa ketemu ya, TKL. Di situ ada tambah kondisi rumah. Kita beli Pak. Kalau Bapak yang beli kan nggak bisa. Kami beli. Kami beli, Pak beli, suruh masuk. Jadi kalau macam-macam kita usir Pak. Kita tegas. Oh kan dorong minyak Pak. Kalau saya, kalau saya takut, ini Bapak saya aja. Apa aja, aku juga hobi kayak gituan. Berat juga berat kalau kecil badan aku kan masih oke kok kayak gini. Urusan gitu. Ini apa yang katakan? Kasus itu Bu Dewi. Masih ada apa? Ada Bu Dewi. Kalau masih ada punya kan? Ini nggak ada fotokopi, Bu Dewi, fotokopi, nggak fotokopi. Wah hebat dong. Pajak online itu gimana Pak hasilnya Pak? Gini, jadi ada keluhan tiap kali mau datang ke satu hotel kemana itu mereka tukang IT-nya nggak ada, terus mereka juga ketakutan data segala macam. Saya bilang ini kan kerjanya bank, saya baru akan izinkan kamu tidak pajak online kalau kamu nggak pernah hubungan dengan bank. Ya kan kita punya bank, kenapa waktu ada bank kamu nggak pernah mempersoalkan, kamu takut data kamu diambil bank? Kan tidak adil. Tapi semua dukung kok. Cuma ada belum pernah sosialisasi yang lebih nggak ditentukan hari ini mau ke siapa. Itu bisa jalan lah. Saya pikir tetap sesuai schedule.
bisa dipenuhi. Pak, soal yang lelang lurah dan camat itu kalau misalnya sudah dievaluasi ada lurah dan camat yang lama, boleh nggak untuk pitching lagi? Boleh. Jadi lurah camat yang lama belum tentu diganti. Coba kan kita paksa, istilah itu harus membuat istilah itu kayak surat integritas itu janji apa yang mau dia lakukan dan kapan bisa diwujudkan. Kita maunya kejar cepat ini semua. Berarti evaluasi dulu Ya, mau ngebut ya. Nah kita kan masuk ke tim itu, kita kan dengerin apa. Pak, yang untuk lampu tadi kan investasi lampu rugi 25M. Dulu punya investasi 2009. Tapi yang sekarang berarti akan investasi lagi atau gimana gitu? Investasi nggak sampai segitu. Kita Berapa, udah Pak? teknologi laser. Itu dinas energi yang akan atur. udah ke Ini lagi bahas kayak gitu.